Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @ny_septian. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pelet Darah Kotor. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Sebagai awal perjumpaan, aku bakal cerita tentang sebuah kejadian yang dialami temanku sekolah dulu. Pesan aku, jangan pernah coba-coba ya setelah baca kisah ini, karena akibatnya bisa fatal. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2007. Panggil saja Dira. Dia adalah sahabatku di bangku SMK. Kami sangat akrab hingga tidak ada sedikit pun rahasia di antara kami apalagi soal pacar. Dira adalah seorang primadona di sekolah kami. Banyak disukai karena anaknya supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Meski begitu, Dira tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang playgirl. Hanya saja, kalau hari ini putus, besok sudah dapat pacar lagi. Emang nasibnya orang cantik, ya kan? Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang dia beritahu. Dira bukanlah gadis yang matre atau pilih pacar secara fisik. Setauku, dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit sama muka belakangan. Hingga suatu hari kulihat Dira menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana aku lihat dia tidak sendirian. Ternyata dia sedang bersama pacarnya. Panggil saja Cahyo. Karena tidak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggu di luar kelas. Setelah kulihat Cahyo keluar, aku bergegas masuk ke dalam menghampiri Dira. Kulihat air matanya membasahi pipi. Hei, kenapa sih? Sini aku peluk. Aku putus. Udah Dira, jangan sedih gini dong. Seperti biasanya aja. Besok-besok juga dapat lagi. Yang ini beda. Aku tuh sayang dia karena dia benar-benar baik buatku. Rumahnya yang jauh di seberang timur rela ke barat 30 kilometer demi antar jemput aku. Dan tidak suka lihat aku kurus. Tiap antar jemput selalu diajakin makan. Dia dewasa, gak pernah marahin aku. Sudah, kamu ini cantik. Aku temani kamu buat move on. Jangan lagi berharap dia kembali. Karena aku tahu pasti dia yang pergi. Bukan kamu yang ninggalin dia. Setelah hari itu, kami sering mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih manfaat. Sudah berbulan-bulan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran, tumben si Dira ini belum move on juga. Hingga suatu hari di tengah malam, tiba-tiba teleponku berdering. Kulihat Dira yang menelpon. Dalam keadaan mengantuk, ku angkat teleponnya. Halo Dira, ada apa? Setuju nggak sih kalau aku terima dia jadi cowokku? Hah? Siapa emang? Besok ya aku kasih lihat, yang penting
Sekarang kamu udah aku kasih tahu kalau aku udah move on. Oke lah, besok ketemu di sekolah ya. Keesokannya, saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Dira dengan senyum sumringah menghampiriku. Seneng banget deh. Iyalah, dapat pacar baru, masih calon. Ini fotonya. Gimana? Cocok nggak? Seperti biasanya, kalau menurutku nggak cocok, tapi mau gimana lagi? Seleramu kan yang romantis dan lucu. Ah, yang ini lain. Wajahnya oriental. Apa? Sejak kapan kamu mentingin wajah? Ya, sejak kemarin kenal dia. Obrolan itu berlanjut sampai jam pelajaran kembali. Aku sungguh heran. Tidak biasanya Dira mengutamakan fisik daripada perasaan. Sampai aku berpikir, jangan-jangan Dira tidak sungguh-sungguh suka lelaki ini. Tapi sudahlah, itu keputusannya. Di bulan pertama mereka jadian. Dira intens curhat ke aku soal bagaimana mereka pacaran. Sepertinya semua baik-baik saja selayaknya anak tahun 2007-an berpacaran. Namun beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Dira menjadi seorang pendiam dan aku merasa bagaikan orang lain. Karena merasa ada yang tidak beres, akhirnya aku beranikan lancang bertanya, "Hei, kok sekarang kamu jadi pendiam gini sih? Apa aku ini pernah nyakitin kamu? Sampai kamu menjauh dan gak mau cerita?" Bukannya nggak mau, tapi ya udah deh. Kalau nggak mau cerita sekarang, nanti telepon ya. Aku tunggu. Setelah itu, malam harinya saat aku belajar, tiba-tiba Dira menelpon. Iya Dira, sudah siap cerita. Kalau aku sudah siap jadi pendengar yang baik kok. Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita tapi kamu diam dulu. Nyimak dulu aja, ntar kalau aku udah kelar kamu boleh nanya ke aku. Oke deh. Skip bulan pertama karena kamu sudah tahu semuanya. Bulan kedua, ketiga, aku merasa kok jadi cinta banget sama Putra, nama cowoknya. Tidak pengen ketinggalan kabarnya. Setiap detik dan waktu pengen dia ngabarin aku. Pokoknya takut banget kehilangan dia. Gila, apa mungkin kamu udah diapa-apain sih Dir? Sorry nyerobot. Belum, gila. Cuma entah kenapa jatuh cinta kali ini beda. Bawaannya nggak bisa jauh-jauh gitu. Dia nggak ngabarin semenit, aku udah bingung. Bahkan, aku sering ke rumahnya karena tiba-tiba dia ngilang nggak bisa dihubungi. Setiap pulang sekolah, juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan nggak bisa karena nggak ada bensin, ya aku beliin. Kalau di jalan lapar, ya aku ajakin makan. Kenapa sih ya? Kok rasanya cinta banget sama putra aku tuh? Aneh loh, Dir. Tumben ya kamu padahal biasanya cowok yang gitu ke kamu. Nah ini kok kebalik. Entahlah, aku jalani dulu aja. Nanti kalau ada apa-apa aku pasti cerita. Oke deh, hati-hati ya Dir, jaga diri. Singkat cerita, aku yang jadi galau karena tiba-tiba Dira berubah jadi sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowoknya. Hingga suatu hari tingkah Dira semakin aneh. Dira jadi sering bolos sekolah, bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa pamit. Rasanya semakin jauh dari Dira yang kukenal dulu. Karena ngerasa ini sudah keterlaluan, aku mencoba nanya langsung ke Dira.
Kalau nggak salah, itu tahun ke-1 mereka pacaran. Kami janjian ketemu di perpustakaan sekolah, karena ngerasa di sana tempat paling aman untuk curhat. Dir, kok makin hari kamu makin gini ya? Cinta boleh, tapi logika dipakai dong. Kamu udah jauh dari yang aku kenal. Yang pacaran aku, kenapa kamu yang repot? Dek, eh, Dira, ingat, kita itu siapa? Baru kali ini kamu kayak gini, Dir. Kesambet apa sih lo? Udah ya, cukup. Aku ngerasa bosen pacaran main-main mulu. Aku pengen kali ini serius. Nggak pengen ganti-ganti lagi. Jadi aku bakal ngelakuin apa aja untuk bertahan. Saat itu juga rasanya aku kayak disambar petir. Gak nyangka aja. Kok bisa seorang primadona tiba-tiba jadi bucin begitu? Karena rasa kasihanku ke Dira, akhirnya aku putusin buat ngasih tahu kakak. Kakaknya tentang masalah perubahan sikap Dira ini. Tanpa Dira ketahui, aku ketemu kakaknya. Panggil saja Mbak Dia. Ketika Dira tidak di rumah, aku segera bertamu untuk bertemu Mbak Dia. Waktu itu hari sudah sore dan hujan rintik-rintik. Kamu nyari Dira. Diranya nggak ada tuh keluar, nggak pamit lagi. Enggak kok Mbak, justru kesini aku mau nyari Mbak. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama Mbak. Loh, tumben. Emang penting banget toh. Soal apa? Aku mengangguk. Soal Dira Mbak. Apa? Dira? Banyak yang berubah. Aku mengangguk. Sudah kuduga. Tapi aku bingung Mau nanya ke siapa? Mau nanya ke Dira langsung nggak mungkin. Sekarang dia pemarah dan tertutup. Nah itu Mbak yang harus kita cari tahu. Aku ada sedikit info. Tapi Mbak janji ya, jangan jangan bilang ke Dira. Nanti Dira marah sama aku. Malah mogok gak mau cerita-cerita lagi. Aku kasihan Mbak sama Dira. Oke, janji. Cepet cerita. Aku tak dengerin. Nanti kita cari solusi bareng-bareng. Mbak tahu nggak soal Putra? Ini dia punjer masalahnya. Semenjak kenal Putra, Dira berubah drastis. Bahkan dari curhatannya, Dira cerita intinya si Putra ini sering minta dibayarin, entah bensin atau makan di warung. Bahkan berani minta dibelikan baju atau apa yang dia mau. Yang bikin gak habis pikir, Dira bilang bakal ngelakuin apapun untuk bertahan. Aduh Mbak, nek aku jadi Dira wes gak kuat kabur aja. Astaga, adikku sampai kayak gitu. Padahal dulu nggak gitu kalau pacaran. Oke, besok Mbak akan cari tahu soal Putra. Asal usul keluarganya, tugas kamu nyari tahu di mana sekolahnya Putra. Siap Mbak, demi keselamatan Dira, aku siap melakukan apapun. Lalu keesokannya, aku melakukan tugas dari Mbak Diah dengan sempurna. Dan kami akan bertemu lagi 3 hari kemudian. Sore itu, sejauh apa Dira curhat ke kamu? Kata Dira, dia sering main ke rumah Putra. Di sana, Dira sering disuruh makan sama minum. Bahkan, kalau pulang suka dibawain makanan atau lauk. Makanya dia sering banget bawa pulang lauk. Ternyata dari rumah si Putra ya. Aku mengangguk. Gawat ini. Kok gawat? Kenapa emang Mbak? Bisa jadi lauk itu yang bikin Dira berubah. Loh, kok bisa?
Aduh, kamu ini, besok saja tak jelaskan. Mbak mau ke rumah orang pintar dulu. Nanyain kenapa adikku bisa jadi se-error ini. Aku hanya bengong dan semakin bingung melihat Mbak Diah kalang kabut sendiri. Merasa khawatir dan penasaran, aku memilih menunggu informasi dari Mbak Diah. Beberapa hari lamanya Mbak Diah tidak ada kabar. Sambil menunggu, aku mendekati Dira lagi supaya Dira mau terbuka lagi padaku. Namun sia-sia. Sekarang Dira benar-benar tertutup. Sepertinya dia menaruh curiga padaku karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Putra. Aku merasa di-unfriend oleh Dira. Di tengah kegalauan, tiba-tiba Mbak Diah menghubungiku dan memintaku datang ke rumah. Aku pun bergegas pergi. Sesampainya di sana, sini masuk, duduk, cepat. Ya Mbak, iya. Gimana Mbak? Sebelumnya, maaf ya En. Dengan terang-terangan, habis kita ngobrol dulu itu, Dira langsung tak bawa ke orang pinter. Ih, merinding aku. Tuh kan, makanya Dira sekarang tertutup sama aku Mbak. Sudah, ndak apa-apa. Yang penting sekarang faktanya sudah ketahuan. Kalau Putra itu curang. Yang bener Mbak, curang gimana? Dira itu sudah kena guna-guna. Lewat makanan sama minuman yang Dira makan dan bawa pulang dari sana. Setelah Mbak selidiki, si Putra ini kakeknya seorang dukun. Bukan seuzon ya dek, tapi perubahan Dira itu nggak lazim. Ih Mbak, serem deh. Iya bener, orang pinternya bilang Dira tuh udah kenyang kemenyan sama kembang. Sekarang gini deh, kalau Dira bisa dicegah untuk kesana lagi mungkin bisa berkurang pengaruh guna-guna. Aku usahain, bakalan bantu Dira Mbak, buat tetap stay di rumah. Makasih ya dek, beneran aku merasa banyak terbantu sama kamu. Sama-sama Mbak. Sejak itu aku mulai mengatur strategi untuk menjaga Dira supaya tidak lagi ketemu sama Putra. Karena Putra tidak pernah mau datang ke rumah Dira. Namun Dira yang dipaksa untuk keluar dari rumah untuk bertemu Putra. Aku pun lebih sering main ke rumah Dira dan pulang pergi bersama. Hingga suatu hari Dira tiba-tiba menolak untuk kutemani saat berangkat sekolah. Hei Dira, nanti kita masuk siang barengan lagi ya. Sorry En, aku nggak bisa. Di rumah lagi repot. Oh gitu. Iya, motornya mau dipakai belanja ke pasar. Jadi nanti aku berangkat awal naik angkot. Ya udah deh, kalau gitu nanti ketemu di sekolah ya. Oke deh, percakapan lewat telepon. Siang hari saat aku sampai di sekolah, ternyata Dira belum sampai. Aku pun menantinya di gerbang sekolah. Bel masuk kelas sudah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu. Namun, Dira belum juga sampai. Hingga pada akhirnya, kulihat dia tergopoh-gopoh lari ke dalam sekolah dan di luar gerbang kulihat Putra di atas motornya. Ternyata Dira janjian sama Putra saat berangkat sekolah. Sampai di kelas, Dira lebih banyak diam sampai jam sekolah selesai. Begitu terus sampai berhari-hari. Bulan berganti. Dira jadi sering sedih dan menangis. Setiap sampai di sekolah matanya sembab. Aku semakin kasihan. Karena sudah tak tahan lagi, aku mencoba membujuk Dira untuk bercerita. Hei Dir, kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, aku siap mendengarkan. Atau mungkin ada yang ingin kamu ungkapkan tapi kamu tidak siap berbicara. Teleponlah aku. Kapan saja aku siap. Dira hanya mengangguk. Berhari-hari kutunggu Dira tak kunjung menghubungiku. Dan tiba-tiba tepat
2 tahun usai pacaran mereka, Dira menelpon. Di seberang sana aku dengar suaranya menangis sesenggukan. Sampai-sampai sapaanku tak dijawab olehnya. Setelah menunggu beberapa lama, Dira mulai berbicara. En, please, kuatkan aku, jangan pergi meski aku menyebalkan. Hei, kenapa tiba-tiba kamu bicara begitu? Aku akan tetap ada sebagai pendengarmu yang baik. Jangan jijik sama aku ya. Kenapa diri kamu? Aku, aku, aku kotor En. Kembali menangis sejadinya. Aku ikut menangis karena tahu apa yang Dira maksud. Dira, kamu di mana? Ayo aku temani. Aku di rumah. Please peluk aku. Oke, aku ke sana sekarang. Lalu aku bergegas ke rumah Dira. Sesampainya di sana, dan kutemui Dira di kamarnya. Dia meringkuk di atas kasur. Kudekati dia. Kemudian dia bangun dan memelukku erat. Benar katamu dan Kak Dia. Putra mendapatkanku dengan cara yang licik. Dia menggunakan magic. Dia mengambil semua milikku. Uangku, waktuku, pikiranku, tenagaku, dan kesucianku. Please Anne, aku sudah tidak tahan. Akhir-akhir ini dia sering memukul aku, mendorong, menampar, dan mengancam mau meninggalkan aku. Aku takut. Aku bertahan karena aku merasa sudah tidak layak untuk siapapun. Dir, cepat mintalah maaf sama Tuhan. Bertobatlah. Segera perbaiki semuanya. Tinggalkan dia. Percaya sama aku. Kamu akan dapat yang lebih baik. Kalau kamu bertahan selamanya, kamu akan mengalami ini, Dir. Dira menggeleng. Gimana aku bisa? Aku sudah tidak layak, En. Aku kotor. Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu itu. Enggak semua lelaki bajingan kayak Putra. Masih banyak lelaki baik dan terhormat yang bisa menghargai dan tidak melukai wanitanya. Asal wanitanya benar-benar mau bertobat dan kembali ke jalan yang baik. Tolong percaya sama aku, Dira. Atau aku akan membiarkanmu sendirian. Kali ini sudah cukup keterlaluan, tegasku. En, please keluar dari kamarku. Pulanglah, tinggalkan aku. Sejak saat itu kami tidak lagi menjadi sahabat. Aku hanya kasihan dan tidak ingin Dira terus jatuh dalam lubang gelap. Namun, Dira masih berat untuk bangkit, karena memang menurutku bukan sesuatu yang mudah. Meski demikian, aku tidak benar-benar meninggalkan dia. Beberapa bulan aku masih mengawasinya lewat Mbak Dia. Kami intens berhubungan lewat telepon, yang membuatku gembira. Meski Dira masih pacaran dengan Putra, tapi sekarang Dira menjadi rajin beribadah dan jarang keluar rumah. Hingga Putra sampai mau datang ke rumahnya. Meski sering terdengar mereka cekcok, kata Mbak Dia, Dira sekarang jadi lebih sabar dan gak gampang marah hingga aku nyeletuk. Apa mungkin peletnya udah gak mempan ya Mbak? Tapi aku heran, pelet apa yang bikin Dira bisa sampai rela banyak berkorban banyak, bahkan kesuciannya. Kan, bukan cuma pelet tapi ternyata si Putra punya aji pengasihan. Siapapun akan tunduk sama dia, apalagi orang yang jauh dari agama. Aku pun terkejut. Astaga Mbak, sampai segitunya. Iya, alhamdulillahnya sekarang Dira sudah sadar dan lebih tegar. Sekarang tugas kita buat lebih nguatin dia.
Genap 6 bulan kemudian, atau 2,5 tahun usai hubungan Dira dan Putra, ada hal yang mencolok, yang membuatku heran. Putra yang selama ini mampu membuat Dira takluk tiba-tiba berubah. Semakin takut kehilangan Dira. Itu dibuktikan dari keberaniannya sekarang untuk selalu mengunjungi rumah Dira. Bahkan terlihat sering menangis saat cekcok dan menuruti semua kemauan Dira. Aku merasa itu aneh, karena dengan tiba-tiba keadaan bisa berubah. Karena penasaran, aku mencoba mengorek informasi langsung pada Dira. Hei Dir, wah seneng deh lihat kamu kembali ceria dan bisa bangkit secepat ini. Ya syukurlah En, aku masih waras, semoga ini seterusnya. Amin. Ih, bener deh, bangga aku. Jangan bangga dulu. Ada sesuatu yang ingin aku perbuat untuk Putra. Aku heran. Dir, apa maksudmu? Lihat aja nanti. Maksudmu, kamu nggak benar-benar murni berubah? Apa kamu hanya mau balas dendam gitu? Tunggu aja. Dira pun berlalu, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan. Dira yang sekarang kulihat sangat alim, rajin beribadah, bahkan rela tidak tidur hanya untuk menyambung sholat tahajud ke sholat subuh. Memiliki dendam dalam hati yang begitu membara. Kenapa? Apakah memang guna-guna Putra sudah benar-benar hilang dan menyadarkan Dira? Untuk menjawab itu, aku putuskan untuk bertahan mendampingi Dira dan sering menanyakan kabarnya ke Mbak Diah. Setiap saat aku sempatkan untuk bermain ke rumahnya, hingga aku, Dira, dan Putra jadi begitu akrab. Hingga suatu hari, saat di rumah Dira, Putra datang bertamu. Seperti biasa, Dira bergegas ke dapur untuk membuatkan minum dan menyiapkan cemilan. Aku senang melihatnya, karena Dira mampu mempertahankan hingga tahun ketiganya. Aku pun berinisiatif untuk membantu Dira ke dapur. Dan saat aku menawarkan bantuan untuk membawa teh ke depan dengan keras, Dira menolak. Aku bawain tehnya ya, Dir. Lancang kamu, En. Jangan, itu urusanku. Sambil melotot. Ih, itu amat sih, nggak bisa apa, pelan dikit. Nggak pakai melotot juga. Dira memandangku tajam. Sana, kamu bawa cemilan ini aja. Iya deh. Aku pun segera berlalu pergi dengan rasa penasaran yang begitu menggunung. Penasaran ini tak dapat kubendung. Akhirnya, aku putuskan untuk mengintip dari balik tembok pembatas antara ruang keluarga dan dapur. Hatiku bergejolak. Hal apa yang bisa membuat Dira marah besar? Mungkinkah hanya karena segelas teh hangat saja? Ternyata aku salah. Beberapa saat sebelum Dira menaruh tutup gelas, dengan seksama dia mengamati keadaan sekitar. Matanya mencari-cari sesuatu yang mungkin sedang mengawasinya. Tanganku dingin seketika, takut ketahuan. Beruntung, Dira tidak tahu aku sedang mengintip. Setelah dia rasa aman, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Tangan Dira merogoh ke dalam celananya. Tak lama kemudian, kulihat darah menetes dari ujung-ujung jari itu dan dicelupkannya ke dalam teh hangat yang sudah membuat kami bertengkar sebelumnya. Aku melongo dan bertanya-tanya, kenapa Dira melakukan itu? Jijik sekali aku melihatnya. Tanganku gemetaran dan dingin. Dengan cepat, aku segera pergi dari tempat persembunyian dan menuju ruang tamu. Setelah Dira datang, aku segera berpamitan karena merasa tiba-tiba tidak enak badan. Sesampainya di rumah, aku segera menelpon Mbak Dia dan menceritakan apa yang terjadi saat di rumahnya tadi. Lalu Mbak Dia berkata, "Tenang En, Mbak akan cari tahu jawabannya ke orang pintar kemarin. Kamu tunggu aja kabar dari Mbak ya. Kamu bantu doa
Semoga ini bukan hal yang buruk. Kemudian aku menenangkan hatiku dengan berwudu, sembari berdoa untuk kebaikan kami semua. Karena aku curiga Dira sedang melakukan perbuatan yang tidak baik. Sampai keesokan harinya, telepon berdering dari Mbak Dia. Halo Mbak, gimana? Siapkan hatimu untuk kabar buruk ini. Mbak, kok gitu? Dira nggak apa-apa kan? Diranya baik Bahkan kata orang pintar, Dira sudah tidak dibawa pengaruh guna-guna atau pengasihan. Tapi kabar buruknya, Dira Dira berniat membalas dendam lewat pelet getih reget, pelet darah kotor. Astagfirullah Mbak. Iya kata orang pintar itu seperti halnya pengasihan. Darah menstruasi ini bisa menentukan orang yang dia tuju, orang yang dia sebut namanya, dan efeknya juga sesuai yang dikehendaki seempunya geteh. Aku nggak nyangka, kenapa bisa Dira berbuat begini. Mbak sabar ya, meskipun aku rasa patut namun ini udah nggak wajar. Bagaimana soal timbal baliknya Mbak? Untuk timbal baliknya, orang pintar itu tidak mau menjelaskan banyak. Namun beliau berkata, jika sampai nanti Dira dan Putra bisa bertahan sampai menikah, Putra akan selamanya tunduk dan tidak bisa menolak apapun kemauan Dira. Dan jika keduanya putus, maka Putra akan kesulitan berjodoh. Bahkan wajah Dira akan terus membayangi Putra sampai kapanpun. Astagfirullah Mbak, nggak nyangka ya Dira bisa melakukan itu. Siapa juga sih yang nyangka Terus, sekarang harus gimana Mbak? Kita harus bisa menghentikan perbuatannya. Susah tuh syirik. Tapi gimana Mbak? Dira yang sekarang kan keras kepala banget. Kita, kita pikir bareng ya. Please, tetap bantu aku demi kebaikan Dira. Oke deh Mbak, aku tunggu kabar selanjutnya ya Mbak. Selang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Dira seperti hilang di telan bumi. Tidak ada kabar beritanya. Kami sudah lulus sekolah dan Dira sudah mendapatkan pekerjaan. Menurut Mbak Dia, semenjak bekerja, Dira sering ganti nomor telepon. Untuk pulang pun hanya sekali dalam 1 minggu. Padahal jarak rumah dengan tempat kerjanya hanya 30 meter atau 1 jam perjalanan. Karena penasaran, aku mendesak Mbak Dia untuk berbicara. Sebenarnya ada masalah apa sih Mbak? Kok sampai kesannya Dira itu minggat, gak jelas kabarnya. Aku bingung mau jelasinnya Aku takut kamu tambah bingung juga. Mending bingung Mbak daripada gantung gak ada kepastian. Ya udah, aku ceritakan dari awal ya. Sejak kejadian kamu mergoki Dira kasih darah mens itu ke minuman Putra, Dira jadi lebih tega ke Putra. Bahkan, Putra sampai sering nangis dan memohon-mohon kalau lagi bertengkar sama Dira. Aku pernah dengar Dira meminta Putra untuk mengembalikan keadaannya seperti semula. Dira meminta keperawanannya dikembalikan. Putra hanya bisa menangis dan bersujud di kaki Dira. Ketika aku ingin menengahi, Dira melotot dan mengancam bakalan bikin Putra tambah sengsara. Aku juga heran kenapa Putra bisa setakut itu sama Dira. Sampai-sampai orang tuaku saja nggak bisa menghalangin kemauan Dira. Akhirnya, Putra ingin menebus dosanya dengan menikahi Dira. Namun, dengan syarat usia Putra harus 19 tahun. Sambil menunggu itu, Putra pamit pergi bekerja di luar provinsi dan berharap dalam waktu 1 bulan akan pulang dan bisa menikahi Dira.
Namun, ternyata dalam masa penantian itu, Dira justru meninggalkan rumah dengan alasan bekerja. Iya, Dira emang kerja, tapi dia sulit dihubungi. Nomor selalu berganti, jarang pulang, dan ternyata aku dengar kabar kalau mereka udah putus dan Dira punya gandengan baru. Dira kok jadi separah ini sih mbak? Gak parah lagi gila. Hari tanggal udah ditentuin, dianya malah kabur dan ninggalin Putra. Bahkan sekarang punya cowok baru. Setiap malam Putra telepon aku sambil menangis. Udah di sana kerjanya kasar, buka lahan, di hutan sinyalnya susah, bisa pegang HP kalau malam saja. Malah Dira kayak gini. Oke fix, aku harus ketemu Dira dan nanya maunya apa. 1 minggu kemudian, hari Sabtu aku nekat ke kota untuk menemui Dira. Dari alamat yang diberikan Mbak Dia, sangat mudah untuk menemukannya. Kami pun bertemu dan mengobrol. Dir, kok kamu sekarang jadi gini sih? Kalau kamu kesini hanya buat hakimi aku, mending kamu pulang, Enggak gitu. Kamu itu pada dasarnya baik, Dir. Tapi kok tiba-tiba begini sih? Aku tuh udah capek banget ya ngadepin Putra. Aku sejak awal emang udah keliru. Kenapa milih dia? Kenapa mentingin tampang doang? Kurang apa aku? Aku udah sabar. Aku nuruti apa kemauan dia. Ternyata dia memanfaatkan aku. Bahkan tega main tangan sama aku. 3 tahun itu nggak sebentar, Sakit jiwa ragaku. Aku cuma mau Putra ngerasain apa yang aku rasain selama 3 tahun ini. Dan setelah itu, ketika dia udah sakit, sadar dan minta maaf. Aku udah hilang dari kehidupan dia. Gila nggak sih cewek sebaik aku, terus masih dia tundukin pakai guna-guna. Sampai aku rela melucuti harga diriku. Bahkan disakiti dia masih iya-iya aja. Aku bakal selalu ingat perlakuan kasarnya, kata-kata tak pantasnya. Bagaimana dia meres aku, bagaimana dia melukai hatiku, bagaimana dia merenggut harga diriku. Meskipun dia sekarang berubah, tapi aku tak akan luluh. Karena perubahannya adalah karena bantuanku. Kalau bukan karena getih kotor ini, mungkin aku masih menjadi alas kakinya. Dengan mata tajam, Dira menatapku. Astaga, oke kalau gitu, aku nggak akan ikut campur. Sebab akibat dosa neraka adalah urusanmu dengan Tuhan. Sejauh ini, aku sudah berusaha mengingatkanmu, Dir, bahwa efeknya nggak baik buat kehidupanmu ataupun Putra. Aku nggak peduli, yang jelas karma itu ada. Dan setelah tugasku selesai, maka getih kotor ini yang akan melanjutkannya. Aku pun berlalu begitu saja, tanpa menghiraukan Dira yang mukanya lebih mirip orang kesetanan sedari tadi. Semenjak kejadian itu, aku dan Dira lama tak berjumpa, bahkan dalam hitungan waktu hampir 2 tahun. Hingga pada awal bulan April tahun 2012, tiba-tiba HP ku berdering. Kulihat nama Putra memanggil. Karena heran, buru-buru ku angkat. Halo, ada apa Putra? Putra menangis sesenggukan. En, bener ya besok Dira mau ijab kabul. Hmm, aku nggak tahu, soalnya udah hampir 2 tahun aku nggak ketemu dia. Siapa yang kasih kabar kamu? Aku tahu dari teman kita. Selama ini aku udah berusaha jaga hubungan kami. Meski kami jauh, aku intens hubungi dia tiap malam. Perjuanganku kurang apa, Telingaku rasanya sudah tak tahan mendengar tangis Putra. Lalu dengan jahatnya aku tutup telepon itu dan bergegas menghubungi Mbak Dia. Halo Mbak,
Halo, kamu pasti mau nanya soal Dira bukan? Mbak kok tahu? Sedari tadi Putra menelponku tapi aku tak kuasa mengangkat teleponnya. Aku dengan sedih. Kenapa bisa begini Mbak? Ini sudah jadi pilihannya En. Mbak bisa apa? Mbak sebenarnya kasihan tapi gimana lagi? Kalaupun dilanjutkan dengan Putra, aku yakin mereka nggak akan bahagia. Bisakah aku bicara dengan Dira Mbak? Tunggu ya. Halo, ada apa En? Keputusanmu sudah benar-benar kau pertimbangkan Dir. Sudah En, hidupku harus berlanjut. Aku tidak boleh stuck di belakang. Aku telah menemukan pria baik hati yang tidak pernah mengungkit masa laluku. Dia lebih dari yang kuminta ke Allah. Apa kamu masih ingat apa yang kamu perbuat ke Putra? Iya, masih En. Sudah aku katakan, tugasku selesai dan biar getih kotor itu yang melanjutkan tugasnya. Itu sudah bukan urusanku lagi. Aku sudah tidak mau membahas itu. Aku sudah bertobat. Aku masih bingung dengan apa yang kamu maksudkan, Dir. Saat pertama kali kucelupkan getih itu dalam minumannya, sejak itu saja aku menyebutkan nama dan keinginanku terhadap dia. Perapalan itu tak akan kuberitahukan kepada siapapun. Biarlah cukup Putra yang mengalaminya. Nama, weton, niat, perapalan lainnya biarlah jadi catatan kelamku N. Sekarang aku sudah berada di masa depan. Aku melepaskan semua itu, mendekatkan kembali diriku dengan agamaku. Aku mungkin adalah pendosa, namun aku ingin berubah sekarang. Jangan halangi aku. Turutlah berbahagia atas perubahan baikku ini. Turutlah bergembira atas ketegaranku selama ini. Untuk dosa atas masa laluku, biarlah aku yang menanggungnya. Dan kumohon kasihanilah aku dengan tidak mengungkitnya lagi. Karena sudah ada lelaki baik hati yang rela menanggung dosaku juga. Aku terdiam. En, hari ini aku melakukan ijab kabul. Doakan untuk kebahagiaan kami ya. Aku hargai segala yang kamu lakukan, Dir. Doaku selalu baik untukmu. Semoga kamu istiqomah ya. Amin. Percakapan kami berakhir, dan hatiku berdebar kencang. Seakan tak percaya ada hal segila ini terjadi. Di sekitarku, pelet, aji pengasihan yang dikalahkan oleh getih reget atau darah kotor. Hal yang tak masuk akal, namun dialami oleh orang terdekatku. Semenjak itu, Putra sering menghubungiku guna mendapatkan informasi tentang kehidupan Dira. Bahkan, seringkali dia menangis dan bercerita padaku tentang perasaannya. Bahkan, tak jarang, Putra menelponku dalam kondisi mabuk. Dia mengaku hampir gila karena bayangan Dira terus saja ada di depan matanya. Dia mengaku penyesalannya yang telah mensia-siakan Dira selama itu. Putra merasa sekarang hidupnya sulit dari segi apapun. Aku hanya bisa menenangkan hatinya dengan sedikit semangat dan saran agar dia tetap melanjutkan hidupnya untuk bertaubat. Semenjak itu, Putra pun hilang tanpa kabar sampai kurang lebih 5 tahun usia pernikahan Dira. Saat Dira mengandung anak kedua, Dira bercerita padaku waktu itu tiba-tiba di HP Dira masuk sebuah SMS. Senang melihatmu bahagia. Selamat atas kehamilanmu. Dira menodongku dengan pertanyaan, apakah aku yang memberitahukan kepada Putra? Aku pun mengelak karena memang sudah lama Putra menghilang. Lalu keesokan harinya kembali lagi ada SMS masuk. Sebenarnya aku hanya merindukanmu, hingga sengaja lewat depan rumahmu. Kemudian Dira bercerita padaku atas kejadian ini. Kamu sidir, aneh-aneh. Kenapa sih harus dibalas dengan jalan yang sama? Gak bisa apa lebih rajin ibadah menyerahkan semuanya sama Allah. Aduh,
Itu lagi yang kamu bahas, En. Sekarang kan udah aku serahin sama Allah. Kamu nggak takut kalau Putra berbuat nekat? Mau nekat ngapain? Bukan rahasia. Duh, suamiku udah tahu semuanya. Aku jujur sama dia kecuali soal gede-reget itu. Sudahlah, Dir. Aku lama-lama takut juga sama kamu. Ya makanya, biarin aja itu Putra nggak usah ditanggepin. Terserah deh. Sejak itu, Dira sering menerima SMS dari nomor HP yang sama. Meskipun Dira berganti nomor, tetap saja dia tahu. Bahkan ada 2 SMS yang ditunjukkan Dira padaku. Yang pertama, sampai kapanpun akan kutunggu jandamu. Kedua, apa yang sudah kamu berikan padaku, sehingga aku seperti ini. Tolong, jika aku salah, maafkanlah. Namun, tidak pernah satu SMS pun Dira balas. Bahkan, kabar terakhir yang aku dapat, sampai sekarang Putra kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Ketika ada perempuan yang mau untuk dinikahi, namun orang tuanya tidak merestui. Dan ketika ada orang tua perempuan yang merestui, tapi perempuannya sulit untuk diajak menikah. Usut punya usut, Putra sulit menemukan perempuan idaman karena yang dia mau adalah sosok seperti Dira. Bayangan Dira selalu membayangi hidupnya. Terkadang tak sampai hati aku memikirkan itu semua. Merasa nggak mampu kalau menjadi Dira maupun Putra. Dan bagaimana dengan Dira? Mungkin memang belum waktunya teguran itu datang. Hikmah yang dapat kita ambil, jangan menyia-nyiakan orang yang benar-benar sayang, karena karma lebih kejam daripada mertua. Jangan pernah melakukan hal syirik, karena yang maha segalanya tanpa meminta imbalan hanyalah Tuhan. Untuk hikmah yang lain, saya kira kalian pasti tahu. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem nggak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.